Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Eugenia pada series jurnalisme pembangunan Kota Bandung. Pada episode keempat dan terakhir kali ini, kami akan membahas terkait pembangunan infrastruktur flyover Nurtanio yang sempat dicap sebagai infrastruktur mangkrak, namun kini telah beroperasi penuh di area perlintasan kereta api Bandung Barat. Mari kita dengar langsung terkait flyover Nurtanio dari rekan Goli di tempat. Baik, halo pemirsa, salah satu infrastruktur yang terkenal dan strategis di Kota Bandung, bahkan tidak hanya itu saja yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar itu infrastruktur mangkrak, adalah flyover Nurtanio, sebuah jalur layang yang kini menjadi nadi baru pergerakan lalu lintas di kawasan barat kota. Flyover ini membentang dari atas perlintasan rel kereta api, Jalan Nurtanio, Kecamatan Andir, dan menjadi solusi atas penolakan atau persoalan klasik atas kemacetan yang selama bertahun-tahun dirasakan oleh masyarakat. Lalu, flyover Nurtanio ini dirancang sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi akibat pelintasan sebidang kereta api. Sebelum flyover ini dibangun, arus kendaraan harus berhenti setiap kali kereta api sedang melintas, menyebabkan antrian panjang terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Kehadiran flyover ini diharap mampu meningkatkan keselamatan, efisiensi waktu tempuh, serta konektivitas antar wilayah di Kota Bandung. Kini, setelah resmi beroperasi, flyover Nurtanio menunjukkan dampak yang signifikan. Waktu tempuh kendaraan berkurang secara drastis, arus lalu lintas menjadi lebih lancar, dan resiko kecelakaan di perlintasan kereta api dapat ditekan. Selain itu juga, flyover ini mendukung kelancaran distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, khususnya di kawasan industri dan perdagangan Bandung bagian barat. Akan tetapi, untuk saat ini, informasi yang saya dapatkan bahwa flyover Nurtanio sedang dibuka untuk satu jalur saja, dikarenakan sedang terjadi tahap perbaikan atau tahap finishing dari infrastruktur ini, yang menyebabkan terjadinya macet lalu lintas yang padat dan merayap. Namun, pembangunan flyover Nurtanio ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Hambatan utama muncul dari keterbatasan lahan di kawasan padat penduduk, proses relokasi utilitas seperti jaringan listrik dan pipa air, serta perlunya koordinasi intensif dengan PT Kereta Api Indonesia agar pembangunan tidak mengganggu operasional kereta. Faktor cuaca dan manajemen lalu lintas selama konstruksi juga menjadi tantangan tersendiri yang harus diantisipasi oleh para pelaksana proyek. Sebagian informasi, flyover Nurtanio memiliki sekitar kurang lebih 550 meter dengan lebar yang disesuaikan untuk 2 jalur kendaraan. Proyek ini direncanakan dan dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan dukungan pemerintah Kota Bandung. Pembangunan flyover ini menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi perkotaan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan flyover Nurtanio juga, koordinasi dengan PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia menjadi aspek yang sangat krusial mengingat lokasi proyek berada di sekitar dan melintasi jalur aktif perkeretaapian. Koordinasi ini dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dalam konstruksi guna menjamin keselamatan operasional kereta api serta kelancaran pembangunan flyover. Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah dan kontraktor pelaksana terlebih dahulu melakukan sinkronisasi desain teknis dengan PT KAI. Hal ini mencakup penentuan elevasi flyover, jarak aman terhadap rel, serta desain struktur yang tidak mengganggu ruang bebas jalur kereta api. Setiap elemen konstruksi yang berada di atas atau dekat dengan lintasan rel harus mendapatkan persetujuan teknis dari PT KAI sesuai standar keselamatan perkeretaapian. Dalam tahap konstruksi, koordinasi dilakukan secara intensif terkait pengaturan waktu dan pengerjaan. Beberapa pekerjaan berisiko tinggi seperti pemanasan jinder, pengecoran struktur di atas jalur rel, atau penggunaan alat berat harus disesuaikan dengan jadwal perjalanan kereta. PT KAI juga berperan dalam memberikan izin kerja terbatas, sehingga aktivitas konstruksi dapat dilakukan tanpa mengganggu operasional kereta api dan tetap menjamin keselamatan penumpang maupun pekerja. Selain itu, PT KAI juga terlibat dalam pengawasan lapangan. Petugas PT KAI ditempatkan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pembangunan mematuhi prosedur keselamatan, termasuk penggunaan alat pelindung, pengaman area kerja,
serta kesiagapan terhadap kondisi darurat. Koordinasi ini bersifat dua arah, di mana setiap perubahan teknis atau kondisi tak terduga di lapangan segera dikomunikasikan untuk mendapatkan solusi yang tepat. Melalui koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, kontraktor, dan PT KAI, pembangunan flyover Nurtanio dapat berjalan tanpa mengganggu layanan perkeretaapian. Sinergi ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam proyek infrastruktur strategis, khususnya yang bersinggung langsung dengan fasilitas transportasi vital nasional. Hambatan apa aja sih dalam pembangunan flyover Nurtanio yang dialami? Selama proses pembangunan flyover Nurtanio terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi dan memengaruhi dinamika pelaksanaan proyek. Salah satunya hambatan utama adalah kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi pembangunan. Jalan Nurtanio sendiri merupakan salah satu jalur vital yang menghubungkan kawasan industri, pemukiman, dan pusat aktivitas ekonomi. Sehingga pekerjaan konstruksi harus dilakukan dengan pengaturan lalu lintas yang ketat agar tidak menimbulkan kemacetan parah. Kondisi ini kerap memperlambat mobilisasi alat berat dan distribusi material konstruksi. Selain itu juga, keterbatasan ruang kerja di area perkotaan menjadi tantangan tersendiri. Pembangunan flyover dilakukan di tengah kawasan yang sudah padat bangunan, utilitas, dan aktivitas masyarakat. Relokasi jaringan utilitas seperti kabel listrik, pipa air, dan saluran telekomunikasi membutuhkan koordinasi lintas instansi serta waktu yang tidak singkat, sehingga berdampak pada jadwal pekerjaan. Hambatan lainnya berasal dari faktor cuaca, khususnya pada musim hujan. Curah hujan yang tinggi berpotensi mengganggu pekerjaan struktur, pengecoran beton, serta keselamatan kerja di lapangan. Kondisi ini menurut penyesuaian jadwal dan penerapan standar keselamatan yang lebih ketat agar kualitas konstruksi lebih terjaga. Dari sisi sosial, proyek ini juga menghadapi tantangan komunikasi dengan masyarakat sekitar. Aktivitas pembangunan menimbulkan kebisingan, debu, serta perubahan pola lalu lintas yang sempat memicu keluhan warga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan persuasif dan sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat memahami tujuan dan serta manfaat jangka panjang dari pembangunan flyover Nurtanio. Meski menghadapi beberapa hambatan tersebut, proyek flyover Nurtanio tetap dapat berjalan sehingga selesai berkat koordinasi antara pemerintah, kontraktor, dan pelaksana dari masyarakat sendiri. Hambatan yang muncul justru menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di perkotaan yang sangat kompleks. Selamat siang semuanya. Saya di sini bersama salah satu dari masyarakat sekitar dalam proyek flyover Nurtanio ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Halo, kenalin nama gue Jonathan dan ya. Oke, saya bakal ngasih 5 pertanyaan terkait seputar dengan flyover Nurtanio ini. Yang pertama, bagaimana kondisi lalu lintas di kawasan Jalan Nurtanio sebelum flyover Nurtanio dibangun? Oke, jadi sebelum ada flyover ini kondisi lalu lintas tuh sering macet, terutama pas kereta api melintas. Kendaraan tuh jadi banyak yang harus berhenti cukup lama dan antreannya tuh bisa panjang, apalagi di jam berangkat dan juga jam pulang kerja. Oke, jadi untuk sekarang sangat dirasa mengganggu ya, kurang lebih ya. Ya, betul. Oke, untuk pertanyaan kedua, apa dampak yang paling dirasakan masyarakat sekitar setelah flyover Nurtanio mulai beroperasi? Yang paling kerasa sih lalu lintas jadi lebih lancar dan juga waktu tempuh lebih singkat gitu sih. Kayak nggak perlu berhenti lagi pas ada kereta lewat, jadi kayak perjalanan bisa lebih efisien gitu. Oke, terus untuk yang ketiga, selama masa pembangunan, tantangan apa sih yang paling dirasakan oleh warga sekitar? Yang pasti kalau misalkan lagi fase-fase pembangunan gitu tuh terganggunya pas ada kemacetan sementara kan, karena kayak ada proyek yang gitu di tengah jalan, terus ada bising juga kayak sama debu-debu juga. Terus juga akses jalannya itu sempat terbatas karena ada proyek ini, jadi aktivitas sehari-hari agak sedikit terhambat gitu sih. Oke, menurut Bapaknya sendiri nih, apakah pembangunan flyover Nurtanio sebanding dengan dampak yang dirasakan selama proses konstruksi? Menurut gue sendiri sih sebanding, meskipun sempat ngerasa nggak nyaman karena tadi berisik, terus debu dan lain sebagainya macamnya, hasilnya sekarang sih sangat membantu banget. Manfaatnya bisa dirasain dalam jangka panjang, terutama buat kelancaran lalu lintas. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa masukan dari masyarakat untuk perbaikan proyek infrastruktur serupa ke depannya? Kedepannya sih
kita sebagai masyarakat berharap ada pengaturan lalu lintas yang lebih baik dan informasi yang lebih jelas ke warga sekitar selama pembangunan. Supaya sebagai masyarakat nih kita bisa sama-sama enak dan menyesuaikan aktivitasnya supaya nggak terlalu terganggu. Gitu aja sih. Oke, mungkin pertanyaannya segitu aja dari saya pribadi. Terima kasih ya Pak ya udah mau untuk diwawancara sedikit atas seputar dengan proyek si Flyover Nurtanio ini. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Dengan beroperasinya Flyover Nurtanio, masyarakat kini dapat merasakan manfaat nyata dari pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. Flyover ini tidak hanya menjadi solusi teknis atas kemacetan juga, akan tetapi juga simbol komitmen pemerintah dalam menghadirkan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan efisien bagi warga Kota Bandung. Terima kasih.